Kalau bisa di lebaran akhir yang pertama itu kalau tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kalau subuh berjamaah, kalau subuh berjamaah, dan tentunya satu kebangsaan dari semua di dalam ini apabila berbeda yang sekaligus maka keluarga saudara dan setelah berhijrah dari dulu pulau alhamdulillah pagi hari ini bisa dengan kita semua, tentunya ini bisa sedikit berpuasa dulu dan kami bisa sama-sama simak apa yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dan berdoa yang berada di rumah ya seluruh hadirannya di usaha kita sama-sama mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh dengan mungkin itu saja sebagai kata pembukaan. Selanjutnya silakan kepada bersama kembali untuk menyampaikan dan akhirnya dan mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadhihi yawmin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayat sallallahu alaihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam: man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan: man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa ayyunsa'alahu fi nasabi fa yusiru rahim. Yang saya hormati Ketua DKM Sholat Hajirin, yang saya hormati Pimpinan Biro Ustaz Fahmi Berhadi, yang saya hormati para jemaah sekaligus yang sangat saya cintai. Dulu saya 2010 di sini sampai 2014. Mungkin nggak usah perkenalan ya, sudah pada kenal, insya Allah. Mungkin tiada kata yang lebih indah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, yaitu puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat hidayah, nikmat iman wal Islam, bahkan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah limpahcurahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari ini saya dipertemukan di majelis mubarakah ini, yang mana sudah banyak perubahan di BWI ya.
Dari dulu pertama dibangun musola ini, dari masih lahan kosong sampai saya tinggal pun belum seperti ini gitu. Alhamdulillah sekarang sangat jauh perbedaannya waktu saya meninggalkan BW ini tahun 2014. Tahdits bin Nikmah ketika memang silaturahim perlu kita terus sambungkan. Ketika kemarin akhirnya Kirom Kang Ustaz Samsul yang telepon saya, mungkin beliau begitu padat jadwalnya, bahkan sebetulnya tadi ketika ada Kang Ustaz ini saya nggak perlu datang ke sini sebetulnya ya. Jadi ketika kita, tujuan saya yang pertama ke sini ya tiada lain silaturahim gitu. Tiada niat untuk menggurui, tiada niat untuk mengajar di sini, tapi yang pertama tujuan adalah silaturahim. Bahkan ketika di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang agung, yang azim, bahkan bulan yang di dalamnya katanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan tuftahu abwaab bersama Allah bukakan pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwaabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bahkan setan juga dibelenggu katanya. Tapi biasa sekarang suka pada bercanda, kenapa setan dibelenggu masih banyak orang maksiat ya? Sebetulnya ujiannya sekarang dilihat asli, sifat asli itu di bulan Ramadan. Karena setan kalau mau ngomong, ngapain nyalahin saya, kata setan, kan gue lagi dibelenggu ya. Jadi ketahuan orang maksiat itu ketika setan nggak ganggu, aslinya dia itu, aslinya dia seperti itu. Karena sifat setan udah masuk di dalam diri dia, udah mendarah daging. Kembali kepada permasalahan ketika karena kita di bulan Ramadan, yang mana sangat bagus sekali untuk kita lebih mengkaji lagi tentang keilmuan, apalagi ilmu-ilmu tentang seputar Ramadan. Karena ketika dikatakan siapa orang yang beribadah gitu ya, fakuluman bi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang ibadah nggak pakai ilmu ditolak dalam kitab Matan Zubat. Maka sekarang ini hari keempat ya. Hari keempat itu para ulama mengatakan ketika ada yang membagi Ramadan itu ke dalam 3 bagian. 10 hari pertama rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rahmat itu di 10 hari pertama. Ya. Bagaimana cara mencari rahmat kasih sayang Allah? Ibarat kita kalau pengen disayang sama seseorang, dulu zaman ABG ya Pak Lili. Kalau pengen dicintai sama seseorang bagaimana? Pasti kita melakukan apa yang disenangi sama orang itu. Ya. Bahkan termasuk dulu mah kalau zaman pacaran katanya ada tawasul namanya. Ada pacar kita, adeknya lewat, kita baik-baikin tuh adeknya. Itu tawasul tuh namanya tuh. Supaya adeknya kan bilang ke calon kita lah seperti gitu. Itu namanya tawasul. Jadi baik-baikin supaya kita dapat rahmat, kasih sayang. Ketika sekarang rahmatnya rahmat Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebetulnya Allah itu memang tidak butuh ibadah kita yang butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tentang keilmuan puasa, ada satu ayat yang mungkin kita cukup hafal ya. Ketika ditanya apa sih dalil Ramadan, pasti surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ayat. Ketika di ayat itu kita menjadikan dalil bahwa itu adalah ayat kewajiban Ramadan. Kita kupas dari ayat itu. Ketika dari ayat tersebut kita lihat dari secara terjemah dulu, dan dulu ke tafsir ya. Dari terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa.
Di dalam ayat itu ada nggak kalimat Ramadan? Ada nggak kalimat Ramadan? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti di ayat itu belum ada perintah puasa Ramadan. Belum. Dalam Al-Baghawi mengatakan itu adalah perintah puasa saja, tapi bukan puasa Ramadan belum. Karena ketika kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa orang-orang sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, puasanya apa? Memang Nabi Adam itu juga puasa, Nabi Nuh juga puasa, Nabi Musa bahkan puasa. Bahkan puasa mereka itu lebih dahsyat daripada puasa-puasa umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hikayat, kenapa kita puasa 30 hari? Itu diriwayatkan ketika Nabi Adam memakan buah khuldi. Itu sebetulnya khuldi itu bukan nama buah itu, ya. Jadi ketika Nabi Adam memakan buah khuldi sampai ke tenggorokan, lalu ke perutnya itu selama 30 hari untuk di sini. Nah, makanya di situ awal kita puasa itu disuruh 30 hari asal mulanya. Maka ketika di ayat itu belum ada perintah Ramadan, lalu umat mana yang paling dekat dengan kita waktu itu, dengan umat Nabi Muhammad? Yang ada di lingkungan itu waktu di zaman Rasulullah adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi waktu itu. Kaum Yahudi puasanya seperti apa? Mereka puasanya merayakan kemenangan atas Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, yaitu tanggal 10 Asyura, tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Asyura. Nah, jadi waktu itu yang diwajibkan itu puasa itu Asyura dulu pertama. Karena seperti yang diwajibkan kepada umat sebelumnya, ya yang terdekat kaum itu adalah Yahudi. Kemudian ayat selanjutnya ayyamam ma'dudat, itu hanya bilangan saja. Jadi belum langsung disebutkan 30 hari belum. Jadi belum ada kata Ramadan tuh, ya. Maka ketika ayyamam ma'dudat bilangannya ditentukan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dulu itu puasa bagi yang mampu saja. Yang ketika tidak mampu, tidak puasa nggak apa-apa. Cuman dulu nggak ada qada. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, bayar fidyah. Jadi kalau nggak puasa bayar fidyah. Jadi nggak puasa bayar fidyah aja. Bagi yang sakit, yang perjalanan boleh tuh nggak puasa, bayar fidyah aja dulu, nggak langsung qada enggak. Gitu. Jadi ketika di ayat itu bilangan, jumlah bilangan, puasa apa lagi tuh? Ternyata kaum Yahudi juga dulu itu puasa yang namanya puasa bid, yang sekarang kita saum bid. Itu puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yang namanya saum bid sekarang menjadi sunnah buat kita, sunnah muakkad. Jadi nanti ada pergeseran hukum. Maka setelah saum Muharram, kemudian saum bid, itu diwajibkan dulu. Ya. Kemudian baru kesininya ketika ayat berikutnya tuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di ayat itu baru ada kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Proses diturunkan Al-Qur'an ini ada dua cara. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemana sekaligusnya? Ke Baitul Izzah. Sekaligus itu semuanya. Itu kapan diturunkannya? Di malam Lailatul Qadar. Perbedaannya, kenapa di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran, sedangkan kita memperingati nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Sedangkan yang kita tahu Lailatul Qadar biasanya tanggal berapa? 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir kan yang kita tahu biasanya, yang paling kita kenal lah. Ramadan itu ada Lailatul Qadar itu adanya 10 hari terakhir, bahkan di malam ganjil. Tapi ketika Quran pertama diturunkan ke Baitul Izzah, itu sekaligus di malam Lailatul Qadar, sekaligus ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan waktu. Baru itu ketika banyak mengatakan di tanggal 17 Ramadan. Berangsur-angsur. Ayat yang pertama turun surat apa teh, Pak?
Al-Alaq, Iqra ya. Berapa ayat? 5 ayat. Yang pertama turun tuh enggak semuanya, enggak. 5 ayat aja yang pertama turun. Maka ketika ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kenapa enggak Al-Fatihah pertama turun ya? Iqra dulu, nah nanti itu penyusunannya. Jadi dalam penurunan Al-Quran, makanya di dalam Al-Quran itu ada yang namanya tafsir, beda dengan terjemah. Tafsir dengan terjemah itu beda. Kalau terjemah itu hanya secara bahasa, tapi kalau tafsir seperti tadi ayyuhalladzina amanu, ketika sudah kita tafsirkan itu ternyata di situ belum ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan itu untuk menjadi pembeda mana yang baik, mana yang batil. Baru di sananya faman syahida, siapa orang yang menyaksikan, siapa orang yang hidup di zaman itu. Jadi kalau kita hidup di bulan Ramadan beda dengan yang mati, udah gak wajib ya. Jadi kalau kita hidup di bulan Ramadan dan menyaksikan bulan Ramadan itu, faman syahida minkum syahra falyasum, maka diwajibkan kita berpuasa. Nah itu baru puasa Ramadan gitu. Nah, jadi itulah pentingnya ketika tahu memanai ayat dan kewajiban Ramadan. Surat ini, ayat ini turun kapan? Ternyata turun itu di di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Surat ini diturunkannya. Jadi di bulan Sya'ban sengaja diturunkan di bulan Sya'ban, kan ada jarak tuh ke bulan Ramadan. Disuruh tuh mempelajari tentang puasa Ramadan. Makanya tidak sekaligus ketika Ramadan lalu kita diwajibkan puasa Ramadan, cari keilmuannya ya. Nah, termasuk kita sebelum menghadapi puasa kita cari ilmunya. Bahkan kan kita selalu berdoa ya. Di bulan Rajab sudah berdoa. Masih hafal doanya Pak ya? Allahumma barik lana fima rajabtana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga kita dibarokahkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan disampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Nah sekarang udah sampai di bulan Ramadan, ada doa lagi tuh. Kita doa lagi, makanya kita suruhnya berdoa, karena doa itu ternyata wajib Pak. Jadi kita meminta kepada Allah itu, berdoa itu wajib hukumnya. Ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, itu fi'il amar. Ud'uni, wajib kita itu meminta kepada Allah. Maka ketika kita meminta kepada Allah, tadi ketika memang ayat Al-Quran itu diturunkan bahkan tentang bulan Ramadan, bahkan kita harus tahu tentang keilmuan di bulan Ramadan, termasuk kita juga meminta berdoa. Ada doa lagi sudah sampai di bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nah sudah kita berdoa selama bulan Ramadan, boleh tuh kita baca doa itu. Semoga kita diselamatkan selama bulan Ramadan. Wasallimni li Ramadan, dan juga semoga Ramadan selamat untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan Ramadan itu selamat dari semua perbuatanku. Jadi jangan sampai Ramadan itu rusak oleh perbuatan-perbuatan kita. Bahkan mutaqabbala ini yang penting. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah kita nggak diterima. Kan katanya ketika kita bahasa sini mah capek gawe teka pake, nggak mau bayar. Kita capek kerja tapi nggak diterima, kan percuma. Udah capek dari pagi sampai sore kerja, pas sudah selesai kata bos pimpinan kita, ini jelek amat kerjaan, dihancurin lagi, kan kesel banget ya. Capek gawe teka pake. Nah makanya ketika Ramadan ini kita jaga. Dan ketika kita tahu makna Ramadan, apa sih makna Ramadan itu sendiri? Apa sih arti puasa itu sendiri? Maka ketika syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Dan ternyata puasa Ramadan, puasanya kita umat muslim, umat Nabi Muhammad dengan puasanya umat sebelum Nabi Muhammad itu beda. Beda. Bahkan ketika masih ada Rasulullah, pertama kali puasa itu, dulu itu puasa itu kalau sudah malam
terus udah tidur, itu puasa tuh. Sedangkan malamnya, yang disebut malam dulu itu kalau sudah waktu maghrib udah malam tuh. Maka kalau udah malam terus tidur, maka ketika bangun udah puasa tuh. Terus sampai malam lagi dulu itu. Coba kalau kita sekarang kayak begitu, repot Pak ya. Mana kita mah tukang begadang. Ketika begadang belum tidur, belum mulai, pas mau subuh baru mulai. Apalagi ada lagi yang suka tidurnya dari sore, bangun malam, repot. Nah ketika sudah tidur tuh dulu itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, termasuk nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh. Puasa itu dulu kayak gitu, berarti repot banget dulu Pak ya. Maka ketika seperti itu terjadi ternyata apa? Jangankan kita, ternyata sahabat pun nggak kuat tuh kayak gitu. Contohnya sahabat Umar bin Khattab waktu itu belum tidur, istrinya udah tidur. Nah ketika Umar bin Khattab belum tidur, dia merasa belum puasa tuh. Istrinya ternyata udah tidur. Ketika Umar bin Khattab ingin melampiaskan syahwatnya kepada istrinya bilang kalau dia udah tidur. Tapi Umar bin Khattab maksa, dia kira tetap istrinya belum tidur, sehingga terjadilah hubungan suami istri waktu itu. Maka ketika Umar bin Khattab melakukan hubungan sama istri, setelah selesai, yang namanya sahabat istighfar, astagfirullahaladzim, berarti kita salah sama istrinya. Maka bagaimana? Laporkan kepada Rasulullah. Dan ketika datang ke rumah Rasulullah, ternyata enggak cuma Umar bin Khattab, banyak ternyata yang pada begitu gitu. Bahasanya nggak kuat lah. Semuanya ternyata melakukan kesalahan, cuman pada malu. Maka diawali oleh Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan. Maka kata Rasulullah, fastaghfiru rabbakum, disuruh beristighfar. Maka Rasulullah mah tidak langsung dengan nafsunya apa? Ketika Rasulullah itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Rasulullah berkata itu menunggu wahyu. Maka turunlah tuh ayat selanjutnya di dalam Al-Baqarah ayat 186-nya. 87 ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Uhilla, maka telah dihalalkan. Maka kalau yang namanya kalimat telah dihalalkan berarti sebelumnya haram, nggak boleh tadinya tuh hubungan suami istri itu. Maka ketika uhilla telah dihalalkan lakum bagi kamu lailatas syami di waktu malam bulan Ramadan. Ar-rafas untuk melampiaskan rafas syahwat kita. Alan ila nisaikum kepada istri-istri kamu. Maka ketika turun ayat ini bahasanya kalau bahasa kita mah senang banget itu Umar bin Khattab ya. Jadi kata Umar bin Khattab, wah berarti bebas sekarang mah nih. Udah boleh tuh sekarang. Makanya enak ketika sekarang kita umat Nabi Muhammad itu waktu itu memang ada Rasulullah, kalau sudah malam maka boleh kita melakukan makan minum termasuk melampiaskan hawa nafsu kepada istri. Coba kalau masih zaman dulu ya repot banget itu ya. Nah terus ketika setelah itu bebas tuh melakukan hubungan, kesininya ada lagi tuh ternyata puasa itu wakulu washrobu, ketika malam itu boleh kita makan minum boleh, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehingga sampai kelihatan benang putih dan benang hitam, baru tuh mulai puasa. Atau repot banget setiap tidur bawa benang ya. Setiap tidur bawa benang tuh sahabat, disimpan di bantal. Jadi kalau pas bangun dilihat benang udah kelihatan belum? Kan dulu belum ada listrik Pak. Kelihatan belum? Repot banget. Nanya lagi sama Rasul, ya Rasulullah perasaan repot banget puasa. Setiap bangun melihat benang, setiap bangun melihat benang. Karena harus ketika benang hitam dan benang putih ini kelihatan berarti udah fajar. Berarti udah mulai puasa. Repot ya. Ada yang simpel nggak ya Rasul? Ternyata ayat ini sampai di situ dulu, baru turun ayat lagi misal minal fajr. Gitu aja tuh ayat turunnya. Minal fajr. Cuman itu aja ayat turun. Dari mulai terbit fajar. Baru tuh ketahuan. Oh, dari fajar berarti. Berarti nggak usah lihat benang lagi tuh. Nggak repot. Coba kalau hukum itu terus berlaku sampai sekarang, repot banget kita. Tapi memang sekarang ada listrik, nggak repot tuh harus bawa keluar berarti ya, bawa benangan gitu. Nah ternyata minal fajr, dari pertama fajar. Maka disitulah summa atimus siyam ilal lail tuh.
Setelah terbit fajar itu terus sempurnakan puasa sampai malam. Nah, sampai malamnya ini kalau orang Islam itu menyebutnya maghrib itu udah malam. Jadi makanya kalau dalam kitab ketika puasa itu dimaknai al-imsak. Al-imsaku ani syai'i secara etimologis, secara bahasa menahan dari segala macam apa saja. Makanya kalau yang namanya menahan itu imsak namanya, puasa namanya. Kalau kita nahan pengen kentut, puasa namanya tuh secara bahasa. Kalau kita nahan pengen apa aja, tahan aja dulu mah, berarti puasa tuh secara bahasa. Tapi kalau secara syara, secara istilah, al-imsaku an jamil muftirat ala wajib maksusin ma'niyah. Jadi puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa ma'niyah beserta niat. Jadi harus dengan niat, bahkan niatnya maksusin, yang khusus. Jadi makanya rukun puasa itu cuma dua, satu niat, dua menahan dari segala yang membatalkan. Nah dari niat ini nih, niat ini bagaimana dan kapan waktunya? Ada nggak yang membolehkan niat kita diborong sebulan penuh? Ada nggak? Ada. Kata siapa tuh? Hah? Ustaz Fahmi. Wah. Tapi boleh, taklid sama guru boleh. Ketika memang guru kita kan bersanad berarti. Boleh taklidnya, bukan taklid buta. Kata siapa? Kata Ustaz Fahmi. Berarti harus ditanya Ustaz Fahmi. Kalau kira Ustaz Fahminya nggak ada, repot. Jadi niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, kan gitu kalau gitu. Dari ketika niat ini dalam puasa itu minimal nih. Satu, niat ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in itu wajib dimalamkan. Wajib dimalamkan, nggak boleh siang. Jadi min guru bisamsi dibalik. Qabla tulu'il fajri, dari pertama terbenam matahari berarti waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar, niat tuh di situ. Terus kata Imam Syafi'i mah nggak boleh disebulanin, nggak boleh, nggak sah. Harus kulla juz'in minal lail, harus tiap malam kata Imam Syafi'i. Nah kita macamnya apa nih? Syafi'i. Tapi niat kenapa diborong sebulan tuh? makanya ngaji nih, ntar kita bahas kalau ngaji mah gitu. Jadi kalau ngaji mah bukan niat nyala-nyalain, bukan, nyari solusi kan gitu. Kata Imam Syafi'i, bahkan dalam Fathul Mu'in itu kullu juz'in minal lail, kullu juz'in minal lail. Jadi setiap malam itu wajib tuh niat itu, nggak boleh diborong semua. Jadi tiap malam. Terus niat itu minimal apa? Nawaitu shauma ghadan Ramadan. Kalau dalam Fathul Mu'in begitu. Saya niat puasa besok hari di bulan Ramadan. Niat minimal itu aja. Nawaitu shauma ghadin Ramadan. Boleh itu aja minimal. Terus kesananya nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri Ramadani Ramadana. Kan ada Ustaz Fahminya. Kalau kata TV Ramadana ya, asal jangan Maradona yang nggak boleh. Mana Mang Eman? Kalau pemain bola Maradona ntar. Ramadoni kalau kata yang ngaji, karena jadi dimudahkan, didofatkan kepada apa? Hadis sanati. Ramadoni hadis sanati. Jadi nawaitu fi'il fa'il tuh, nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri Ramadani. Karena ada ketika diidofatkan mudhof, ada mudhof ilaihnya hadis sanati. Lillahi ta'ala, itu sunnah kesana. Nah niat menurut Imam Syafi'i tadi nggak boleh tuh sebulan ini. Cuman dari kita kan mazhab fikih kita ada 4. Ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah yang membolehkan disebulankan itu mazhab Maliki. Membolehkan tuh mazhab Imam Malik, boleh sebulan. Nawaitu shauma ghadin Ramadana fi syahri kulli. Jadi di dalam 1 bulan penuh. Tapi kalau kita ngikuti Imam Malik, caranya juga harus menurut Imam Malik. Makanya di dalam Fathul Mu'in dikatakan, kalau mengikuti kita satu mazhab, maka harus ikuti semuanya mazhab dia, mazhab beliau. Contoh kalau kita ikut ke mazhab Malik, wudunya mazhab Imam Malik. Imam Malik wudunya itu ketika mengusap kepala, depan ke belakang langsung ke telinga. Imam Malik. Ya. Tapi ketika dalam niat, Imam Malik itu mengatakan boleh niat itu 1 bulan di awal, tapi nggak boleh di tengah, di awal.
malam pertama tuh. Cuman Imam Malik mengatakan bahwa yang namanya malam itu bukan di waktu maghrib. Yang namanya malam itu adalah jam 12. Dari jam 12 ke sana itu baru malam. Kan dulu Pak Lili zaman ngelancong, Pak Lili. Kalau ngelancong pulang jam 9, kata calon bininya, masih sore, Pak. Iya ya. Berarti jam 9 belum malam. Masih sore. Kan gitu. Ada anak muda yang mengatakan jam 9, jam 10 masih sore, mau kemana sih? Nah, itu Imam Malik mazhabnya. Berarti kata Imam Malik jam 9, jam 10 itu masih sore, belum malam. Jadi Imam Malik itu membolehkan niat dalam 1 bulan, tapi harus lewat jam 12. Nah, kalau kita mau ngikuti mazhab Imam Malik plus mazhab Imam Syafi'i, maka ketika kita sholat tarawih kan suka niat bareng tuh. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i berarti. Boleh kita niat nawaitu shauma ghadin an ada ifati syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Boleh tuh. Nah, ketika pengen di sebulan ini pertama, maka niatnya nanti lewat jam 12 buat niat sebulannya. Jadi jam 1 atau sahur boleh. Bahkan niat mau bebas. Pas waktu maghrib lagi sholat atau lagi makan nih, lagi makan maghrib udah buka. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ingat niat, niat nawaitu Ramadan. Jadi itu niat dalam hati. Saya niat puasa Ramadan, jadi niat dalam hati. Lagi sholat Allah, niat puasa, saya niat puasa Ramadan. Jadi itu lagi sholat, lagi ke WC, jadi ada dalam hati. Lagi tanggung sama istri, jadi itu niat mah. Ya. Pokoknya niat mah itu ketika terbersih di dalam hati, karena niat itu wa mahalluhan niatu fil qalbi. Niat itu ketika diucapkan dalam hati maka jadi, tapi ketika diucapkan oleh lisan belum niat, baru talaffuz, baru lafaz. Tapi kalau udah diucapkan kalau di dalam hati jadi itu niat. Ya. Jadi niat itu dalam hati. Makanya niat itu paling mudah sebetulnya, ya. Itu dalam niat. Makanya ketika menurut Imam Syafi'i nggak boleh disebulanin, makanya dibolehkannya harusnya tiap malam. Boleh kita dari sore niat, pas niat sebulannya itu harus lewat jam 12. Karena itulah aturannya Imam Malik. Baru itu sah boleh. Nah, tetap tiap malamnya kita niat. Nah, ketika ada yang lupa, sudah tercover tadi antisipasi oleh niat yang 1 bulan. Tapi kalau yang head, ini laki-laki ada yang head nggak? Nggak ada. Soalnya ada di saya ibu-ibu pengajian, saya tanya, Bu nggak puasa? Lagi men, Ustaz. Seminggu, saya tanya lagi, Ibu nggak puasa? Men, udah seminggu tuh. Oh, masih wajar seminggu. Udah 10 hari, Bu nggak puasa juga? Masih men. Emang berapa hari nih? 10 hari kan? Oh, masih wajar. Udah akhir mau lebaran, masih makan juga, lagi mau bikin kue. Lah, Ibu nggak puasa? Masih men. Itu lama amat men, sebulan ya. Makanya nih di sini laki-laki wajib tahu ya. Jadi wajib tahu antara hukum men, menstruasi, head itu berapa lama. Golibnya men itu fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Terus golibnya itu seminggu. Sedikitnya sehari semalam, lamanya golibnya seminggu, lamanya 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, wajib puasa, wajib sholat, termasuk boleh ditidurin, boleh. Itu geuleuh mah. Itu. Jadi kita harus tahu, istri udah 16 hari men, kata istri masih men. Udah 16 hari nih, masih nggak percaya, lihat nih. Istihadah gitu namanya. Bahkan tadi yang sehari semalam itu dalam kitab Sabinah mah beda lagi. Sehari semalam itu kan 24 jam. Ketika ada orang yang mens itu cuma 2 jam putus, besok lagi ada lagi, keluar lagi 2 jam, itu harus dihitung. Makanya wanita itu harus punya kalender menstruasi. Ketika tanggal berapa dia mulai keluar darah, sehari semalam itu 24 jam. Maka ketika sepanjang 15 hari, kalau ditambahkan tiap hari 2 jam, 1 jam, 2 jam, jumlahnya sampai 24 jam, itu mens. Harus paham kita. Seorang laki-laki jangan bilang cuma 2 jam nggak keluar lagi, oh bukan men, karena men itu sehari semalam. Kalau nggak sehari semalam belum men, nggak bisa dihitung dari pertama keluar sampai 15 hari, karena batasannya itu 15 hari. Itulah dalam fikih begitu. Jadi nggak cuma fi yaumin wa lailatin, kalau nggak sehari semalam bukan men, udah aja, besok keluar lagi
besok keluar lagi enggak puasa dia. Maka ketika boleh dia mengisbatkan itu adalah men, ketika sudah 15 hari dihitung, dikira-kira yang keluar kemarin 2 jam, 1 jam tulis dijumlahkan ternyata ada 25 jam, berarti mens. Maka dia sudah tidak wajib betul puasa, cuma nanti wajib qadha. Sampai 15 hari nggak nyampe 24 jam, berarti bukan mens. Maka ketika bukan head, bukan menstruasi, berarti dia tetap wajib puasa. Itu artinya harus paham itu. Niat itu pertama. Jadi niat itu nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani. Kalau yang ngaji tuh, walaupun Ramadan itu memang ada yang mengatakan itu Ramadan itu isim ghair munsharif yang tidak tasrif. Supaya aman udahlah nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan. Aman udah. Ya, Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Daripada disalahin kayak imam sholat nih, contoh di sini Ustaz Fahmi nggak ada, Ustaz Samsul nggak ada, akhirnya nggak ada imam. Pada dorong tuh yang nggak biasa jadi imam nih, pemimbaran ini ada hawanya nih Pak, yang nggak biasa mah coba jajal yang belum biasa jadi imam, itu kerasa melayang di depan ngegibrik. Kalau yang nggak biasa mah bener. Makanya harus dihargai imam-imam yang di depan itu, berarti udah terbiasa. Yang belum biasa mah itu baca surat Al-Qadar. Kalau bulan Ramadan kan Al-Qadar seringnya ya, apalagi 10 malam terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan hafal semua tuh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Karena dia belum biasa, terus dia enggak ngaji. Belum biasa jadi imam grogi. Jadi imam di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Pak Lili di belakang. Subhanallah, matil kata Pak Lili. Orang dia baca lailatul, kan ada fi harfu jarrin lailati, haris lailati, wa alamatu jarri kasratun zahirun fi akhirih. Maka ketika ada huruf fi, huruf jr, maka harus dikasrah. Fi lailatil qadar. Karena dia enggak ngaji imamnya lailatul, makanya kata makmumnya til. Yang kedua lailatul, harusnya lailatul, karena tadi til disalahin, dia baca til. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata makmumnya subhanallah tul. Gara-gara nggak bisa nggak ngaji. Giliran yang ketiganya ada lagi tuh, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata dia gua tadi tul disalahin, til disalahin lah, gua baca semua lailatul til qadri. Goblok gitu orang. Baca semua gara-gara gak ngaji. Ya, makanya penting tuh ngaji alat, termasuk nahwu shoroh penting. Karena kita bisa baca kitab gundul itu ya minimal harus tahu nahwu shoroh. Kata bapak teh boro-boro yang gundul, Ustaz, yang jabrik juga gak tahu. Emang kita pada yang jabrik ya. Nah, itulah ketika kita pentingnya mengetahui keilmuan. Dari niat saja ketika kita nggak tahu, maka udah salah tuh. Termasuk ketika niat dengar dari orang saja atau kata ustaz, udah boleh diniatin sebulan karena ngajinya nggak tuntas, ya udah niat sebulannya dari sore, itu nggak pas waktunya, harus sesuai. Ketika niat itu pengen sebulan, berarti macamnya Imam Malik, harus sesuai Imam Malik, berarti niatnya nanti malam lewat jam 12, jam 1, sorenya tadi niat satu buat malam itu, buat besok boleh, mazhab Imam Syafi'i. Dan ketika Imam Malik begitu, nah itu karena kita ngaji, jadi nyambung. Makanya betul ketika Fakul man bigori ilmi ya'malu amalu marhudatun latubalu. Bahkan dalam kitab Syu'abul Iman mah betapa dahsyatnya orang yang taklim nih, orang yang mau ngaji ilmu. Ketika man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang mau ngaji satu bab saja dari ilmu, itu khairum min umuri dunya bisab'i ala fisanatin. Itu lebih baik daripada 70 tahun orang yang ibadah siyamiha nahariha wa qiyamiha layaliha maqbulan. Di waktu siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, diterima tuh puasanya, terus qiyamul lailnya selama 70 tahun. Tapi tetap lebih baik orang yang taklim, lebih baik orang yang ngaji. Makanya pentingnya ngaji begitu. Karena apa? Ternyata orang ngaji itu bikin ibadah diterima. Sekarang kita ibadah nggak pakai ilmu, ya percuma.
Jadi jungkal-jungkalnya ketika 1000 rakaat nggak berkualitas bahasanya. Beda dengan ketika orang 1 rakaat dengan ilmu. Jadi itulah pentingnya ternyata ngaji. Kalau orang semua sudah paham pentingnya ngaji, mungkin nggak cukup ini. Majelis ini nggak cukup nih. Ya, bahkan pahala ngaji itu kalau mau jabarkan, jangan jauh-jauh di kitab Syu'abul Iman itu banyak. Syu'abul Iman itu kan Qawmi Utubian dalam Manzumah Syu'abul Iman itu menjabarkan cabang-cabang iman ada 77 iman. Ya, bahkan ada yang mengatakan orang yang berjalan di Shiratal Mustaqim itu ada 7 golongan. Ada Siddiqun, ada Al-Udala, ada Illiyun, ada Solihun, bahkan ada orang asun yang maksiat. Jadi 7 golongan yang jalan di Shiratal Mustaqim itu beda-beda gimana amal-amalnya. Bahkan hakikatnya orang yang duduk di majelis ilmu itu dia berjalan di sayapnya malaikat. Kalau presiden lewat itu diamparin sejadah merah ya, jalan di sejadah merah, mulia kelihatannya. Tapi orang yang taklim itu lebih mulia karena dari keluarnya dari pintu rumah itu orang malaikat itu merentangkan sayapnya. Kita tuh jalan di sayap malaikat, masya Allah. Siapa yang bisa jalan di sayap malaikat? Itu orang yang mau taklim nih. Dari pintunya keluar itu malaikat merentangkan sayapnya. Dari setiap sayapnya yang diinjak oleh kita, malaikat itu memintakan ampunan. Memintakan ampunan kepada orang yang mau taklim. Makanya hakikatnya orang yang mau ngaji itu orang yang semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kita semuanya butuh ampunan dari Allah. Butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istimewanya umat Nabi Muhammad itu ialah ampunannya, itu istimewanya. Kenapa? Nabi Adam nih berserta umatnya ketika beristighfar itu diampuninya 200 tahun, Pak. Baru diampuni. Nabi Adam tuh ketika diturunkan dari surga ke dunia terus dipisah sama Siti Hawa. Nabi Adam di mana diturunkannya waktu itu? Hah? Di mana? Enggak di BWI enggak. Terus Siti Hawa di mana diturunkannya? Di Palestina ya. Itu ketika melakukan satu dosa dipisah. Kita ngelakuin dosa tiap malam lagi berdua sama istri ngomongin orang, dipisah, satu di Bandung, satu di Jakarta, kita kira-kira repot nggak ya? Itu Nabi Adam melakukan satu dosa dipisah sama istrinya, turunin ke dunia langsung dipisahin. Kita mah tiap hari sama bini berdua ngomongin orang jadi ya. Tapi kalau malaikat kesel banget kata malaikat, gua pisah nih, satu di Bandung, satu di Solo lagi ke Kalimantan, jauh banget. 200 tahun Nabi Adam itu ketika beristighfar, doanya yang sudah terkenal ya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu 200 tahun sujud baru diterima. Baru diterima itu pun ketika bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mau umat Nabi Muhammad istimewa, Pak. Apa kata Nabi Muhammad ketika ditawarin oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, umatmu akan diampuni dosa ketika beristighfar 1 bulan. Kata Rasulullah, terlalu lama Jibril. Mintakan sama Allah, balik lagi ke Allah. Turun lagi, Muhammad, umatmu beristighfar sekarang melakukan dosa lalu beristighfar seminggu diampunin. Kata Rasulullah, lama. Balik lagi ke atas, balik lagi sehari semalam, masih lama kata Rasulullah. Atau kapan? Kata Rasulullah, mintakan sama Allah, sekarang maksiat, sekarang tobat, sekarang diampuni. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad sekarang melakukan dosa, terus istighfar, taubat, apalagi taubatnya taubatan nasuha, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat terbesar adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini napas mah nikmat kecil, Pak. Napas mah nikmat paling kecil. Kemarin zaman Covid, oksigen aja laku ya. Itu karena kita mah nikmat enak banget tuh kayak kalau bisa napas. Sampai oksigen berapa duit itu beli satu tabung kira-kira? Ada 500.000. Berapa kali itu sehari semalam kalau orang yang kena Covid kemarin butuh tabung. Tapi kita pernah ngitung nggak kita napas dari kecil nih sampai sekarang? Berapa duit kalau bayar ya? Ini nikmat paling kecil napas ini. Nikmat paling besar itu kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita mah nih, kita seperti ini, mohon maaf nih, jangan ke orang, ke saya lah, saya pribadi.
Pengen masuk surga ladang sholat jauh Pak. Pengen masuk surga ladang puasa jauh. Lah sekarang sholat aja kita mah jarang orang yang sholat khusyuk, benar khusyuk. Allah dari lafaz Allahu Akbar. Cara takbiratul ihram aja macam yang sama. Takbiratul ihram itu dalam kitab Hidayatul Minnah itu takbir itu bar itu tangan di atas. Allahu Akbar. Nah, bar itu di atas. Kan orang kalau teriak Allahu Akbar ke atas kan. Jangan Allahu Akbar kan enggak begitu. Allahu Akbar, maka takbir Allahu Akbar. Nah, maka ketika takbir Allahu Akbar itu hadirkan niat. Kan kita masih malawung ya, sholat masih ingat apa aja pokoknya. Kadang-kadang yang hilang ingat di dalam sholat ya. Kadang-kadang Allahu Akbar, mana bocah belum bayaran ini, ingat tuh. Bocah ngambek, wah ini belum bayaran ini. Ada bocah pengen beli sepeda, kapan punya duitnya? THR kapan turun THR? Mikirin dunia mulu kita. Makanya jauh kalau pengen masuk surga ladang sholat. Terus ladang puasa apalagi? Puasa itu kan kita katakan syahrus syam, bulan untuk menahan. Lah kita menjadi pindah syahrut to'am, bulan makan. Kenapa coba? Jujur, bulan Ramadan bapak-bapak banyak pengeluaran apa ngulang ke pengeluaran? Nambah ya? Bener. Lah meja makan biasa bulan biasa nih kalau maghrib penuh nggak biasanya? Bulan biasa kosong ya, paling ada ya sewajarnya. Tapi kalau bulan Ramadan nggak ada pinggirnya itu meja, kolak gorengan, apa penuh itu. Giran suara aja Allahu Akbar Allahu Akbar, belum bar itu pisang goreng habis 4 itu. Makanya jauh kita mah pengen masuk surga kadang puasa. Syahrul Syam kita jadikan syahrul to'am, bulan banyak makan. Apalagi kita seneng buka bersama iuran, makan-makan ya. Makanya bulan puasa bukannya tambah surut badan, tambah berat badan. Biasanya cuma 50 kilo, bulan Ramadan jadi 60 kilo. Lah makan mulu, pindah makan dari siang ke malam. Terus apalagi ketika syahrul qiyam, bulan puasa kan syahrul qiyam, bulan harus banyak sholat. Kita menjadi apa? Syahrul niyam, banyak tidur. Habis subuh enak banget tidur ya. Lah perut kenyang, tidur enak banget. Bangun-bangun ntar sholat zuhur. Udah sholat zuhur, sholat, tidur lagi. Udah zuhur, asar sih bangun. Yang bangun mah sholat asar, tidur lagi. Lah itu kita mah syahrul qiyam itu jadi syahrul niyam, banyak tidur. Masya Allah. Tapi kira-kira kalau orang sholat, orang puasa, ya orang puasa nggak sholat, sah nggak puasanya? Hah? Sah nggak? Puasanya masa, cuman ketika sholat dan puasa itu dua kewajiban yang berbeda. Tidur mulu nggak sholat dari subuh nih sampai maghrib tidur, buat amat tidur ya. Bangun-bangun maghrib, dur azan maghrib langsung buka, sah puasanya sah, cuman rusak dengan tidak sholat. Tapi kata saya mah orang puasa mah rata-rata sholatnya cuma 3 waktu Bang. Orang puasa sholatnya cuma 3 waktu ya. Ya iyalah orang puasa kan dari subuh, sholat subuh, zuhur, ya asar, maghrib udah nggak puasa, berarti orang puasa mah sholatnya cuma 3 waktu. Maghrib udah nggak puasa, maghrib bisa nggak puasa. Maka ada yang nanya, Ustaz, kalau orang sholat, orang puasa rata-rata sholatnya cuma 3 waktu. Jangan kejebak sama pertanyaan tuh. Kalau di radio mah begitu, kadang-kadang yang nanya teh kadang ledek Ustaz. Kayak gitu, sama kayak gini. Orang ngebaris nih sholat haji semua pakai peci putih, imamnya kopiah hitam, sah apa enggak? Ya orang haji semua di belakang pakai peci putih, jubah putih, imamnya kopiah hitam, sah apa enggak? Kata pikir enggak sah. Lah iya orang kopiah hitam imamnya. Orang ada aja pertanyaan kejebak ya. Iya. Lah kopiah hitam kapan rukunya ya, kapan sujudnya? Yang di belakang haji semua begini, imam kopiah hitam. Sama kayak gini, mau deket Ramadan nih, deket Lebaran, kan banyak yang ziarah. Hati-hati tuh, banyak di WA. Haram hukumnya orang ziarah dikubur. Atau ke saya pada nge-WA, Ustaz kasih dalilnya kalau ziarah kubur apa sih? Emang kenapa? Itu ada yang menulis di WA, haram hukumnya orang ziarah dikubur. Kata saya lah, iya,
Orang lagi jarah dikubur, tega banget. Iya, ada lagi haram hukumnya mendoakan orang mati. Lah coba kita, apa tetangga di depan kita doain mati, pengen dikemplang kita. Orang lagi hidup itu didoain mati, biar mati lu, lah nggak boleh. Mampus lu kan nggak boleh. Makanya jangan terjebak. Ada pertanyaan itu ada yang benar nanya, ada yang menjebak, ada juga yang ngetes biasanya. Makanya jangan aneh. Mungkin kalau Ustadz udah paham lah, apalagi Ustadz Fahmi udah paham dulu di radio paling duluan beliau. Yang namanya yang ngeledek itu banyak. Kita jangan terjebak. Makanya saya kalau ada yang nanya, nggak langsung saya jawab, diemin aja. Kalau emang dia serius kan tanya lagi, Ustadz serius nih, serius kata dia. Kan dia sendiri yang ngomong serius. Tapi beda antara orang yang nanya bener sama enggak kelihatan. Ya intinya ketika di bulan Ramadan ini syahrul siyam, jadikan betul-betul syahrul siyam, menahan. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun pagi ini saya juga bawa kitabnya Nihayatul Zen ya, tadi buru-buru, dan memang ada nukilan kitab dari Pondok Pesantren Gausul Ibad. Ini saya punya nukilan kitab-kitab khusus Ramadan, termasuk ini ada riwayat-riwayat tentang tarawih. Sholat tarawih, asalnya sholat tarawih berapa rakaat. Bahkan sekarang, kemarin saya dapat informasi dari teman yang melaksanakan umroh, sekarang di Saudi Arabia itu sholat tarawihnya 10 rakaat. 10 rakaat di sana, witirnya 3, jadi 13 rakaat sekarang di Masjidil Haram. Asalnya berapa? 20. Di sana itu tarawih 20 rakaat, lalu witirnya 3. Nah, dan memang tarawih ini sebetulnya kalau dijabarkan banyak sih ya hadis. Itu yang asli itu 4 mazhab sepakat 20 rakaat tarawih. Itu kan dari Umar, Ustaz, bukan. Umar bin Khattab itu hanya menyuruhkan berjamaah. Dan di situ ada Siti Aisyah, ada Sayyidina Ali, waktu ada Sayyidina Utsman menghadiri dan melaksanakan 20 rakaat berjamaah dan sepakat semuanya. Tidak ada yang membedakan. Hanya Imam Malik ketika mengatakan 36 di Madinah. Nggak ada yang 8 kan. Ya cuman yang 8 dari mana? Bukan dari hadis Aisyah. Dari hadis ketika man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi jangan dipertentangkan itunya. Jadi ternyata sekarang saja di Saudi Arabia salat tarawihnya 10 rakaat. Jadi mengambil hadisnya man qoma sahih itu muttafaqun alaih hadisnya. Siapa orang yang salat malam di waktu Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Karena memang Rasulullah sendiri tidak mengatakan jumlah tarawih itu 20 rakaat, 8 rakaat, tidak. Cuman yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika 20 rakaat pun bukan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun hanya menyuruh berjamaah. Kayaknya indah banget sholat, enggak di sono sholat, di sini sholat, pada di pojok sholat. Tapi sholatnya sama, tarawih semua. Maka kata Umar bin Khattab satukan. Dan di waktu itu maka kata Umar bin Khattab ketika kalau ini ada mengatakan bidah, bahwa bid'atun hasanah. Inilah yang dikatakan bidah hasanah. Maksudnya bukan berarti bidah itu yang tidak ada di zaman Rasul. Berarti Sayyidina Umar pernah ikut sama Rasulullah dan sholat tarawihnya 20 rakaat. Karena Sayyidina Umar waktu itu ada, dan Siti Aisyah pun tidak mengingkari, tidak ada pengingkaran tentang itu. Makanya ketika tarawih itu 20 rakaat dan hadis-hadis sahihnya banyak ya. Dan sudah saya bukukan nih kitabnya, ini dari Pondok Pesantren Gausul Ibad, memang hadisnya banyak. Ya, termasuk saya juga masih ngaji ke Cianting, ke Ustaz Rawi tiap hari Senin malam Minggu. Itu mereka sepakat 4 mazhab itu tarawih itu 20 rakaat. Jadi yang 8 itu sebetulnya nggak ada yang mengatakan 8. Cuman mereka ketika ada yang 8 kita jangan nentang, nggak boleh. Nggak boleh kita nentang. 8 dari mana? Nggak boleh. Kita tetap ketika ibadah orang lain kita fokus dengan ibadah kita. Nggak boleh kita nyala-nyalain orang lain, nggak boleh. Bahkan ketika doib itu hadisnya, kita bukan ahli hadis. Apalagi Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ketika kita baca kitab Ihya, hadisnya doib, hadisnya palsu. Kan ada man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Itu hadisnya palsu, tidak ada. Tapi ada di dalam kitab Duratun Nasihin hadis itu. Maka ketika kita bukan melihat kepada doib palsunya, kita melihat pada musannifnya. Musannifnya itu seorang waliullah, bahkan seorang yang mujtahid. Maka ketika beliau mengatakan seperti itu, ada makna di balik itu. Kan nggak pantas sekarang seorang muslim dengar Ramadan, sebel banget, puasa lagi. Kayaknya nggak pas banget ya. Coba bapak punya tetangga ngomong, wah puasa lagi, tersep banget aing mah.
Cek bapak teh, siap kafir itu temennya, murtad loh kan gitu. Tapi ketika alhamdulillah Ramadan lagi, kan minimal begitu. Makanya man fariha bi Ramadan itu kita jangan melihat hadis ini. Ketika kita pun merasa bahagia, momen Ramadan itu momen untuk perubahan. Makanya kalau orang yang tidak bisa berubah di bulan Ramadan, mau kapan lagi berubahnya? Bahkan di bulan Ramadan, siapa orang melaksanakan sholat sunat nih, itu diibaratkan seperti sholat wajib, seperti pahala sholat wajib. Lalu dia sedekah sunnah, itu seperti sedekah wajib, seperti zakat. Dan ketika dia melaksanakan sholat wajib, itu dikalikan 70 kali lipat pahalanya. Maka ketika momen istimewa ini kita gunakan, benar-benar kita istilahnya kita itu merasa ketika memang senang, bangga, lalu kita isi nih hari bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah, full ibadah, jangan tidur. Ustaz kan bukannya kalau orang tidur di bulan Ramadan itu katanya ibadah tidur melulu ya, bukan ibadah juga, tidur mulu. Hadisnya itu yang doib tuh. Jadi orang yang tidur di bulan Ramadan katanya ibadah. Seperti apa? Kan tidurnya juga, kalau orang yang tidur, orang alim tidurnya, orang alim itu ibadah. Karena tidurnya orang alim wudu dulu, siwak dulu. Nah itu tidurnya orang alim ya. Karena kita mah suka nggak percaya apa yang dikatakan Rasul. Contoh siwak. Siwak itu kalau kita nggak bisa bawa kayu arok, boleh nih pakai ujung sorban, pakai ujung tangan ya. Terus sunnah siwak itu kita nggak percaya, kira COVID pakai masker semua. Berarti percaya sama Rasul, percaya sama manusia kita. Kita mah banyak takut sama manusia. Yang kemarin zaman COVID mah sedih ya. Zaman COVID mau ke mall nggak pakai masker nggak boleh. Apalagi ada logo tuh. Tuh divaksin, tuh ulin. Ayah itu, masya Allah ya. Bahkan ya kemarin Ustaz mah kena dampaknya harus pada divaksin. Kenapa? Yang keluar masuk masjid orang itu kan wajib pada harus vaksin ya. Cuman waktu itu belum ada vaksin nembak. Kalau ada vaksin nembak, ini waktu itu pada nembak. Sekarang baru banyak yang nembak vaksinnya, ya nggak pada divaksin. Jadi kita mah banyak takut sama yang ketika hanya ada di depan kita, hanya ketika ada jadi ancaman. Ketika nggak jadi ancaman mah biasa aja. Makanya ada orang yang nanya, wah Ustaz, kita maksiat mah nggak ditakol sama malaikat. Orang kita doa aja nggak diijabah langsung. Nah itulah salahnya kita. Kalau kita pengen doa langsung diijabah, makanya ketika ada bersamaan nih, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menahan ibadah kita, doa kita belum langsung diijabah sama Allah, itu hakikatnya Allah itu senang sama doa-doa kita. Kalau kita langsung diijabah, besok udah nggak minta lagi. Ya contoh sekarang anak kita minta duit, Pak, minta duit 10.000. Kalau belum dikasih ngegayeng terus ya, kalau duit atuh Pak, minta duit atuh Pak, belum dikasih tuh. Kalau udah dikasih nggak minta lagi kan? Dikasih 10.000 kabur dia. Sama kita juga minta sama Allah. Kata Allah tuh jangan dulu dikasih lah, biarin aja dulu. Indah nih rintihannya malam-malam. Kita harus susun sama Allah. Bukan berarti wah gak pernah diijabah. Tapi kalau kita seimbangin, kalau Allah menyeimbangkan antara dosa dan pahala, orang yang dapat yang ngedoa langsung diijabah, orang yang maksiat juga langsung ditakol. Kira-kira mau enggak? Kita ngomongin orang, tahu-tahu jeding, bibirnya gede. Kayaknya orang nggak ada yang ngomongin orang ya, nggak ada yang gibah. Kita jahat sama tetangga, langsung dibalas, gitu tuh, langsung ada balasannya. Nggak apa, pasti orang nggak ada yang maksiat. Makanya disitulah, termasuk ketika di alam dunia ini, kita ini kan hidup ini ada makhluk-makhluk lain selain Allah, selain makhluk manusia, oleh Allah ciptakan itu. Termasuk jin, setan ada, termasuk hal begini, jin ada di sini. Cuman kalau di dalam kitab Ar-Ruh itu ada nabi yang namanya Nabi Sis yang menutup alam dunia ini. Nabi Sis itu diturunkan suhuf itu 60 suhuf, paling banyak suhuf diturunkan kepada Nabi Sis. Dan Nabi Sis diberikan keistimewaan bisa menutup antara alam goib dan alam mulki, alam nyata kita ini. Makanya kita nggak bisa tuh ngelihat jin, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita ngelihat tuh. Makanya orang yang bisa ngelihat jin hati-hati. Jangan bangga tuh. Orang bisa ngelihat jin, orang bisa ngelihat jin. Punya anak bisa ngelihat jin, bangga. Anak kita mah hebat bisa ngelihat jin. Harus diruqyah. Bawa Ustaz paham itu ruqyah. Kita masih kebangga. Anak bisa ngelihat jin, bangga. Jangan bangga. Hati-hati ketika
ada orang yang indigo, itu harus diruqyah. Karena hakikatnya orang itu tidak bisa melihat jin. Ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini ketika setan-setan dibelenggu, diborgol, kelihatan tuh sifat asli kita. Ya. Insya Allah, makanya dalam kajian kali ini yang mana kita manai antara Ramadan, jangan sampai Ramadan ini rusak oleh perbuatan kita karena kita ketika melakukan maksiat di bulan Ramadan. Karena mohon maaf, Ramadan yang saya lihat sekarang nih di Karawang setiap malam, nggak tahu di sini mudah-mudahan nggak, itu tawuran anak muda. Di sini ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Di Karawang itu dari daerah Polres tuh semalam saya pulang jam 11 juga, itu banyak yang kena tangkap, bahkan termasuk pada pakai senjata tajam. Itu motifnya begini Pak, keluar dari rumah pakai sarung, jadi kayak mau orang sholat tarawih, di dalamnya buat celurit Pak, pada buat celurit, nanti kumpul tuh jam 12. Makanya saya sekarang udah gak berani pulang malam, ngeri sekarang. Dia itu orang yang lewat nyari gara-gara, pokoknya orang lewat itu diapain, sehingga orang itu ketika emosi digebukin sampai meninggal. Nauzubillah, bahkan ketemu lagi sama anak muda lagi berantem. Itu di Karawang. Kemarin saya dengar di sini Cikarang Timur, kemarin teman saya nge-WA, ternyata sama jam 1 malam tawuran. Bulan Ramadan. Nah, makanya kita yang sebagai orang tua hati-hati ketika punya anak ya yang masih muda. Termasuk kita juga hati-hati nih lewat di jalan-jalan sempit, jalan-jalan tertentu ya. Bahkan saya kemarin nih, saya asli Rengas Bandung, turun dari mobil ya, turun di depan rumah saya, dipalak sama anak muda. Saya orang situ karena lama nggak ke situ, dipalak, dipitain duit buat mabok. Kata saya, ini orang benar-benar Masya Allah nggak ngelihat ya. Kata saya begini ya, harus minimal. Kata saya, lu gua kasih 100.000, cuman atasan lu, bos lu suruh sini. Pas datang teh bosnya ponakan saya, cium tangan, mang dari mana? Pulang ngaji. Masya Allah, anak muda tuh jam sekarang. Karena kita nggak kenal sama anak sekarang. Lapangan kecil, biarpun kecil-kecil, kalau 10 orang repot kita. Ya, kita segede gini, anak kecil-kecil emang ukuran SMP, dikerubutin mah repot. Ya, dulu tuh Pak Ustaz, Pak Parta yang DKL merebut di rumah sakit Islam, pernah saya tolongin, lah mau dilempar sama anak kecil main bola di depan masjid, bolanya masuk ke masjid. Kata Pak Parta itu begini, gua belah nih bolanya. Apa kata anak? Jajal dibelah, gua gabik lu katanya. Masya Allah, aki-aki digabik ke anak kecil. Saya kan kesel banget melihatnya, Masya Allah. Kata Pak Parta, lah banyak Ustaz, anak kecil ada 20 orang lah kalah saya. Benar, itu adab penting itu. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita adab termasuk penting, karena ilmu juga tanpa adab alhamdulillah. Sekarang seorang ustadz nggak punya adab, kan mungkin bapak juga bisa memanggilnya ustadz 2 kali, ustadz kan jelek panggil 2 kali ya. Atau haji itu dipanggil 2 kali jelek pak, haji gitu kan gitu. Ya begitu ya, insya Allah. Intinya pagi ini mah saya tujuannya bukan niat ngaji sih, niatnya saya masih silaturahim. Alhamdulillah ya, pertama saya diaku untuk bisa berkumpul di majelis ini, yang mana mungkin berapa tahun saya dari 2014 ya keluar di sini sampai sekarang. Tapi saya juga membuka pintu untuk bapak-bapak yang mungkin silaturahim ke rumah saya, karena kalau Pak Lili udah pada tahu, banyak yang tahu ya pesan. Kalau kata Bapak Mima tempat jin buang anak ke sana katanya. Emang dulu mah waktu baru-baru saya ke sana itu motor itu kalau pas musim hujan setengah ban Pak. Setengah ban itu kerendam lumpur ya, tapi sekarang mah alhamdulillah udah dicor. Tapi kemarin banjir 3 meter di sana 2021 kerendam lagi Masya Allah. Ya doainlah mudah-mudahan tahun ini enggak ya amin. Termasuk ya PWI juga, walaupun jalan janganlah kalau bisa banjir, karena tidak nyaman ketika kita diberikan musibah. Kan kita kalau nggak dikasih air mintanya sama Allah, ya Allah turunin hujan, dikasih lebih sama Allah, nggak bersyukur kita. Kalau duit memang lebih nggak apa-apa ya Allah katanya, air mah jangan gitu. Nggak ada saat kita nggak ada benernya ya, dikasih lebih sama tuh air lebih tuh sampai masuk ke dalam rumah, jangan itu mah ya Allah katanya. Kalau duit mah boleh katanya, duit mulu matanya. Emang duit itu sebetulnya bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit, betul. Lah nggak ada duit mah, paling lagi dimanyunin ya, tapi ini di rumah nggak ada duit mah.
Pusing kata Pak Lili, ini gimana nih? Coba THR ditahan, pusing Pak Lili. Yang ngomel itu bukannya siapa, bini paling. Gimana sih Pak, kan THR nggak keluar kan gitu. Atau THR bikin 2 kali, itu yang bingung, yang repot tuh bini. Mana harus bikin ini, beli ini. Itulah kita, makanya ya insya Allah gitu. Sampai kapan, jam berapa? Udah ya? Udah ya? Untuk doa mah lain akhir remaja nanti Ustaz Fahmi. Jadi saya juga nggak bacakan kitab di pagi ini, tapi memang mungkin kalau kita kan kajiannya umum sekarang, tapi kalau untuk kajian rutin saya juga masih buka kajian online, kitab-kitab kayak Talim, termasuk Sulamut Taufik, termasuk Irsyadul Ibad, dan kitab Komitubian yang masih saya kaji setiap pagi. Alhamdulillahnya sekarang saya siaran di Radio Sturada, nggak lagi di DSK. Kalau di DSK itu subuh siaran, kalau di Sturada itu sore doang, cuman sore, jadi paginya enggak. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini ya. Tapi intinya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada Bapak Arif ya, yang sudah mengundang saya, memberikan kepercayaan, yang walaupun saya sendiri masih butuh sama ilmu, saya sendiri masih ngaji. Karena saya juga ketika turun di masyarakat kurang itu terasa banget Pak. Kurangnya saya itu terasa banget. Karena apa? Dulu saya pesantren sambil sekolah. Jadi diledeknya pesantren sambil sekolah mah sama aja orang yang bukan pesantren kan. Cuman mau itu supaya nggak bayar kos doang katanya gitu. Supaya nggak bayar kos makanya lu mau pesantren, kan gratis dulu mau pesantren itu. Ya, di Sirojol Kori itu pesantren dulu gratis. Padahal ya kita butuh banget sama ilmu. Maka ketika terjun di masyarakat, orang mah nggak ngelihat kita ngaji enggak dulu. Itu jebolan pesantren tuh, ngajar aja. Padahal masih kurang banget. Makanya saya masih butuh buat ngaji. Termasuk hari Jumat saya masih suka menghadiri di Anihaya. Setelah pada Jumat di Kiai Tatang Syahuddin. Malam Minggu, malam hari Senin saya masih ke Cianti. Termasuk ke Gayusul Ibad di Banten saya masih ngaji. Karena saya masih ngerasa butuh. Maka ketika sebetulnya yang dulu dimandatin nerusin pakai Mustahil Zarkasi itu almarhum Bang Wenham, itu Ustaz Fahmi sebetulnya. Ya, karena murid pertamanya beliau. Saya menerusin doang. Saya mah tukang bawa berkatnya Pak. Tukang bawa berkat Pak Kiai. Gitu. Karena beliau sibuk di Rumah Sakit Islam, maka ya mau tidak mau saya nerusin perjalanan beliau, pengajian-pengajiannya yang ada di Gorokong, termasuk di Kelari, termasuk di Bawakan. Yaitu pun bukan niat karena terpaksa, tapi karena kita meneruskan syiar Islam guru kita. Semoga guru kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ditempatkan di tempat yang layak Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya, mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada kata-kata yang salah karena doibnya saya dan kekurangan ilmu saya, mohon maaf itu yang sebesar-besarnya. Aidul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.